energy. Lalu di agribisnis kita juga bermain di area sana. Terus ada infrastruktur juga, jalan tol gitu ya. Logistik, pengiriman barang, kita juga Astra juga ada. Lalu information technology, kita juga sudah mulai beberapa, Ajit gitu ya. Terus ada Astra Grafia gitu, kita juga memiliki hal itu. Terus yang properti, kita juga ada Astra Property gitu ya. Nah, asuransi Astra itu ada di dalam lingkup financial services gitu ya. Financial services isinya apa gitu ya? Itu berkaitan dengan insurance dan multi finance gitu ya. Kalau adik-adik sekalian melihat gitu di sini mungkin ada yang sudah tergambarkan ya, ada yang terkait dengan ACC gitu ya di multi finance, ada Viv Group gitu ya, TAF, Sunx, Komatsu, itu semuanya punyanya Astra gitu ya. Lalu di insurance sendiri dibagi dua, ada general insurance atau asuransi umum, satu lagi adalah life insurance atau Astra Life. Jadi asuransi itu berkembang ya. Sebelumnya kita kalau belajar di Fakultas Hukum hanya asuransi yang berkaitan misalnya dengan pengangkutan gitu ya. Tapi di sini selain pengangkutan, kebakaran gitu ada banyak sekali produk-produk asuransi yang sudah mulai berkembang, termasuk ke produk-produk investasi gitu ya. Nah itu sekilas saja tentang lingkup usaha dari Astra gitu. Sedangkan di Astra sendiri di sini kami sebagai lead entity gitu ya, sebagai konglomerasi keuangan Astra, sebagai lead entity yaitu adalah PT Asuransi Astra Buana, sehingga kita akan memanage gitu ya seluruh company di entitas konglomerasi ya, dari multi finance ada 10 perusahaan dan 2 perusahaan di asuransi. Jadi total 12 entitas yang di bawah konglomerasi keuangan Astra. Ini secara singkatnya seperti itu. Nah, selanjutnya akan coba saya share gitu ya. Tadi ya, sudahkah Anda siap gitu ya berkaitan dengan first job gitu ya. Job pertama adik-adik sekalian gitu ya. Mungkin sebelumnya saya izin untuk membuka masker ya, karena di sini juga kelihatannya tidak ada orang, jadi agar sirkulasi udara juga agak lebih baik gitu ya. Mohon izin. Oke, udah mulai enakan ya. Oke, selanjut. Oke, pertama gitu ya, yang perlu kita lihat pertama kali apa sih yang perlu kita persiapkan gitu ya untuk apply sebuah pekerjaan gitu ya. Pertama kita harus lihat SIS gitu ya. Jadi strength kita sebenarnya kuatnya di mana gitu ya, misalnya. Misalnya saya dulu mungkin kuat di bidang di bagian berkaitan dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Terus saya bisa memahami perihal bagaimana atau di balik itu sebenarnya pemerintah ingin apa sih gitu ya. Jadi poin-poin di situ mungkin yang jadi strength saya gitu ya. Terus minatnya, interestnya gitu ya. Ketika saya sudah melihat kemampuan saya, terus saya tertarik di bidang apa sih gitu ya. Waktu dulu awal pertama kali ya untuk hal ini, kayaknya saya minatnya di pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya. Waktu awal sekali gitu ya. Tapi seiring berjalan waktu, nanti akan ceritakan bahwa yang pertama kali, justru job yang pertama kali saya adalah sebagai auditor internal gitu ya, bukan sebagai pembuat kebijakan gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang jauh dari ekspektasi saya, tapi ternyata di dalamnya gitu, ini mahasiswa Fakultas Hukum ini memiliki satu strength gitu ya, yaitu adalah logika hukum gitu ya. Nah ini teman-teman harus patut berbangga gitu ya, karena nggak semua logika hukum itu bisa digunakan oleh semua orang gitu ya. Nah ini yaitu adalah suatu keunggulan dari Fakultas Hukum gitu ya. Nah mungkin teman-teman perlu meningkatkan bagian itunya ya, gitu ya. Bagian atau skill di situ. Maka skill itu perlu diasah kembali berdasarkan apa? Kita bisa baca gitu. Sekarang juga teman-teman bisa lihat YouTube gitu ya, banyak juga. Terus sharing-sharing webinar gitu kan, itu sangat banyak gitu ya. Jadi waktu pertama kali saya juga pertama lulus gitu ya, pertama yang saya lakukan adalah mungkin YouTube ya, YouTubean, terus ikut seminar kalau ada gitu ya, cari yang paling gratis-gratisan itu banyak gitu sebenarnya kalau teman-teman mau mencari gitu ya. Jadi minimal kita meningkatkan awareness kita gitu, bagaimana
fakultas hukum atau sarjana hukum itu bisa bersaing dengan sarjana-sarjana yang lain gitu ya. Nah, ini menjadi tolak ukur kita nanti di dunia kerja gitu ya. Lalu kedua, achievement apa gitu ya. Jadi pencapaian apa yang sudah dicapai oleh teman-teman gitu ya. Misalnya waktu kuliah gitu ya, saya berhasil untuk membuat suatu acara atau suatu agenda gitu ya, yang dimana di dalamnya saya berhasil menguasai gitu ya suatu ilmu baru misalnya seperti itu. Nah, itu perlu juga diceritakan nantinya. Jadi poin-poin atau poin-poin itu bisa kita share nanti pada saat interview gitu ya. Jadi achievement apa yang sudah kita capai selama kita kuliah gitu misalnya ya. Nah, itu jadi bahan ya adik-adik gitu ya untuk nanti pada saat interview itu akan dinilai gitu ya. Lalu yang tidak kalah penting yang terakhir adalah karir goal gitu ya. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kartono, terus ada Pak Agus Wadianto dan Mas Dwiki Otobrian gitu ya, bahwa karir goal ini bukan hanya di perusahaan ya, ada juga nanti mungkin di lingkungan pemerintahan, terus ada juga bahkan wirausaha itu juga karir goal gitu ya. Nah, ini harus perlu kita define gitu ya, kita define bersama sebenarnya pengennya apa sih gitu ya. Kalau pengennya memang kerja di bidang corporate gitu, perusahaan, ya kita harus tahu sebenarnya kemampuan yang tadi ya, SIS kita sudah cukup atau belum gitu ya. Terus achievement yang kita sampaikan itu sudah cukup ya, cukup untuk memadai ya, harusnya itu bisa ya jadikan kita pede gitu untuk karir goal untuk jadi corporate gitu, bekerja di corporate. Nah, ini hal pertama yang harus kita ketahui. Jadi dari sekarang nih gitu ya, dari teman-teman mungkin dari semester 6, semester 7 gitu yang lagi skripsi gitu ya, nyusunan, mungkin perlu juga dilihat gitu, oh ternyata saya pede gitu untuk punya kekuatan ini, terus punya skill ini, punya interest terhadap pekerja tertentu gitu ya. Mungkin contoh tadi ya untuk corporate secretary, corporate legal juga ada gitu, compliance dan tata kelola juga ada juga. Nah, itu banyak sekali gitu. Jadi selama ini yang kita tahu hanya pengacara, hakim, jaksa, terus mungkin beberapa hal ya seperti advisory gitu ya. Nah, itu ternyata mulai banyak perkembangan dan dibutuhkan memang fakultas sarjana hukum gitu ya di industri ini. Nah, itu yang pertama kali gitu ya, yang perlu kita tahu. Terus yang selanjutnya gitu ya, kita harus tahu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dimas gitu ya, berkaitan dengan kita juga sebelum kita apply di suatu perusahaan gitu ya, kalau bisa kita belajar gitu ya, bagaimana company profile-nya, biasanya kita bisa lihat di website gitu ya. Terus bagaimana culture atau budayanya, ini sangat penting gitu ya. Karena hampir 70% atau 80%-nya orang-orang keluar dari pekerjaan sebelumnya atau tidak minat dengan perusahaan tertentu itu karena ada culture gitu ya. Ada juga culture perusahaan yang terlalu kaku misalnya gitu. Atau culture perusahaan yang bahkan nggak punya culture secara identity gitu ya. Yaitu perlu juga dicari tahu sebenarnya di dalam sana itu seperti apa. Itu bisa dilihat biasanya di website juga ada gitu ya. Untuk corporate besar biasanya memang values-nya itu pasti ditampilkan gitu ya. Nah, itu bisa dilihat di sana. Nah, salah satunya kalau di asuransi Astra yang paling berkesan adalah fun-nya ya. Jadi ada values namanya fun gitu ya. Kenapa fun? Karena kita melihat gitu ya perkembangan gitu ya di kaum milenial, Gen Z gitu ya. Ini akan lebih dia cocok dengan perusahaan adalah ketika dia nyaman gitu ya. Nah, itu yang kita tangkap sehingga di 2014 tadi yang berdasarkan video kita ubah semuanya sampai dengan logo, terus ada pilihan font gitu ya, warna gitu, sampai dengan ini yang baju yang saya pakai ini polo shirt ya. Ini adalah seragam kita, ini seragam ini ya, seragam dari asuransi Astra yang seragam formal gitu ya, formal kita seperti ini gitu ya. Jadi bawahannya pakai jeans, pakai sepatu kets gitu ya, benar-benar fun-nya terlihat di sana. Sehingga poin pentingnya adalah coba kita ukur sebenarnya kita cocoknya di perusahaan seperti apa sih. Ada juga kan memang suka yang fun, ada juga yang benar-benar pengennya adalah serius gitu ya. Nah, itu juga bisa. Terus lokasinya juga di mana, transportasi dengan menggunakan apa. Sama yang satu lagi
job desk. Nah ini yang selama ini mungkin perlu dibaca kembali ya, job desk. Setiap kali ada apply pasti ada job desk yang akan dikerjakan oleh teman-teman nantinya jika diterima di suatu perusahaan. Nah poin itu dari 4 poin ini coba teman-teman formulasikan, oh kayaknya saya cocok dengan perusahaan ini gitu ya, atau saya cocok dengan perusahaan ini tapi dengan syarat ini misalnya gitu ya. Jadi poin-poin itu bisa teman-teman cari atau refleksi diri sendiri gitu ya, atas refleksi diri sendiri. Nah itu bisa kita temukan ya, coba dari kita. Makanya tadi di awal saya bilang moto saya juga gitu ya, berkaitan dengan kendalikan egomu gitu ya. Jadi egonya diredam dulu, terus kenali dirimu, baru kita melangkah gitu ya. Nah poin-poin itu yang perlu diketahui oleh adik-adik sekalian gitu ya. Nah untuk di asuransi Astra maupun Astra secara keseluruhan gitu ya, rekrutmen prosesnya jelas ada 6 gitu ya. Sebenarnya 5 gitu, satu di hiring, ini terkait dengan penandatanganan kontrak sebenarnya gitu ya. Nah, rekrutmen proses ini mulai dari psikotes gitu ya. Psikotes biasanya memang kita tertulis gitu ya. Sekarang kita juga sudah menggunakan tab gitu ya. Untuk psikotesnya bisa pakai web juga gitu ya. Nanti web based juga ada psikotesnya gitu ya. Nah, biasanya kita juga hire untuk di orang luar ya, agar sebenarnya fungsi psikotes ini intinya adalah menghindari adanya peran orang dalam sebenarnya gitu ya. Nah, kita di Astra itu memang dari awal kita menanamkan integritas dari awal gitu ya, sehingga orang-orang yang terpilih gitu di perusahaan Astra tentunya orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya gitu ya. Itu untuk di psikotesnya. Terus ada yang kedua, ada psychological interview. Jadi interview ini dilakukan oleh vendor maupun di kita di internal HC gitu, human capital. Jadi biasanya kita akan interview secara bagaimana psikologi ya, hard kompetensi dan soft kompetensi kita akan ukur di sana. Lalu ketiga, ini biasanya user interview itu adalah departemen gitu ya, atau kepala departemen yang akan menginterview kita atas kebutuhannya gitu ya. Nah, hal ini mungkin bisa dilihat nanti bagaimana visinya gitu ya. Jadi untuk sarjana hukum gitu ya. Sarjana hukum itu kita membutuhkan sebenarnya orang yang visioner gitu ya. Terus tidak kaku atau agile, karena kita akan banyak gitu ya. Akan banyak kasus gitu misalnya, atau dengan peraturan perundang-undangan juga gitu. Bisa jadi kan memang kita akan sedikit ada lika-liku gitu ya di dalam bisnis, itu akan selalu ada seperti itu ya. Sehingga kita fungsinya itu ada bisa memecahkan masalah itu dengan tetap comply terhadap peraturan. Nah itu yang kita butuhkan sebenarnya untuk lulusan untuk sarjana hukum gitu ya. Lalu keempat, ini ya di offering letter gitu ya, bagaimana nanti benefitnya, terus jenjang karir di sana akan dijelaskan semua. Sehingga poin 4 ini sebanyak mungkin teman-teman bisa menggali informasi gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Lalu yang kelima, medical check up. Yang keenam, hiring dan selamat datang, kayak gitu ya. Nah ini ada 6 poin ini, dan ini berlaku untuk seluruh Astra ya. Sehingga kalau memang teman-teman berminat gitu ya, untuk masuk ke dalam jenjang karir di corporate gitu ya, mungkin 6 hal ini sebenarnya umum gitu ya, sifatnya umum sih. Tapi yang membedakan adalah bagaimana si perusahaan menilai atau value-kan si orang itu apakah cocok di bidang tersebut atau tidak gitu ya. Jadi jangan pesimis gitu ya, ketika ditolak 1 kali itu belum apa-apa, ditolak 2 kali itu belum apa-apa, bahkan sampai 10 kali ditolak, nah gitu. Itu jangan berhenti berusaha. Artinya adalah ada sesuatu hal ya di diri teman-teman yang belum tersampaikan kepada recruiter gitu ya. Nah ini perlu coba kita gali lagi. Nah pada saat kita diterima itu ada pencapaian pertama gitu ya. Nah itu ya perlu kita tanamkan. Jadi stop pemikiran bahwa orang dalam itu membantu, bahasa gitu ya, secara langsung gitu ya. Tapi kita harus membekali diri kita sendiri gitu ya untuk kedepannya gitu ya. Bisa jadi memang ya orang dalam itu fungsinya kan sebenarnya sebagai referensi gitu ya.
Artinya ketika nanti ada interview, ada apa, kita bisa mereferensikan, tapi yang menentukan adalah dengan nilai perusahaan yang ada. Sehingga bisa saja kita rekomendasiin, tapi tidak diterima bukan karena orang dalamnya kurang kuat gitu ya, tapi memang teman-teman perlu untuk menggali lagi kemampuan yang ada gitu. Itu untuk rekrutmen proses. Oke, saya akan bagi tips dulu ya untuk psychological test dan interview. Jadi yang pertama dilakukan jelas relax, tenang aja gitu ya, karena nggak ada jawaban balik ya, nggak ada jawaban salah dan benar di psikologi tes gitu ya. Kita hanya melihat apakah teman-teman secara sadar gitu, alam sadarnya gitu ya, apakah ini sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai recruiter gitu ya. Lalu fokus kepada tujuannya dan konsentrasi gitu ya. Ini penting di 3 poin ini. Lalu untuk yang hardnya ya jangan lupa bawa kertas kerja atau apa ya gitu, misalnya pensil, pulpen gitu kalau misalnya emang offline. Kalau online ya pastikan koneksinya cukup baik gitu ya. Kepercayaan segala macam itu juga mempengaruhi gitu ya. Nah, hal ini mungkin akan mempengaruhi psikologi kita. Gitu. Kalau bisa sih pada saat misalnya mengerjakan tes, izin aja ke orang rumah misalnya ya. Bapak, Ibu, saya mau tes terkait dengan ini, mohon agar tenang, karena itu akan mempengaruhi psikologis kita gitu ya. Ketika psikologis kita terganggu, akhirnya jawabnya jadi ngasal gitu ya. Itu sering kejadian di Astra sendiri gitu ya. Terus bagaimana cara membaca yang baik dan sama jawaban-jawabannya yang benar-benar menggambarkan diri teman-teman sekalian. Terus pada saat interview gitu ya, yang dilihat oleh recruiter biasanya di hard competency dan soft competency. Jadi kita harus tahu kompetensi kita di bidang apa. Misalnya di legal, kita berarti kan paham gitu mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan itu gitu ya. Soal kompetensinya biasanya analisis, visinya seperti apa, terus planningnya kalau misalnya teman-teman apa sih, misalnya kan biasa ditanya 5 tahun lagi mau jadi seperti apa. Nah itu pertanyaan-pertanyaan biasanya yang sifatnya soal kompetensi. Nah, poin-poin ini harusnya dijawab berdasarkan teman-teman bisa menilai dari yang tadi ya di awal, menilai diri kalian sendiri, terus punya goals apa gitu. Itu akan terjawab di sana. Lalu untuk online interview kita harus prepare juga seperti di offline interview gitu ya. Jadi before-nya kita belajar, the day-nya kita siap, after-nya kita follow up kayak gitu ya. Nah, follow up ini juga nanti akan saya jelaskan. Jadi nggak cuma berdiam diri misalnya gitu ya. Tapi kita bisa follow up kalau diperlukan memang kita follow up ke perusahaan terkait gitu ya. Bisa jadi memang proses rekrutmennya masih berjalan gitu, atau enggak ada email jangan-jangan yang tidak masuk ke email kalian gitu ya. Jadi ini perlu di follow up juga. Oke. Untuk before interview tadi ya, searching company dan positionnya di apply apa, terus practice. Interview itu butuh practice gitu ya. Mungkin salah satu caranya adalah menghadap cermin gitu ya, kita practice misalnya kalau ditanya apa, jawabnya apa gitu ya. Berdasarkan kemampuan teman-teman gitu. Jadi jangan memaksakan teman-teman sebagai orang lain gitu ya. Tapi coba refleksi pada diri sendiri. Saya mau apa, terus pekerjaan apa yang saya inginkan gitu ya, sama apa yang saya bisa perbuat untuk perusahaan. Biasanya seperti itu yang akan kita lihat gitu ya. Terus jangan lupa CV. Kita juga akan melihat dari CV nanti di sananya. Oke, di interviewnya kita smart casual biasanya gitu ya. Jadi dressnya simple tapi jangan terlalu simple juga gitu. Jangan atasnya kemeja, bawahnya koloran misalnya gitu ya. Itu kadang-kadang juga mengganggu gitu ya. Walaupun tidak terlihat secara online, tapi itu akan mempengaruhi psikologi kita juga gitu ya. Nah, secure location juga perlu diperhatikan, background gitu ya. Kalau misalnya lewat online, jangan sampai banyak gangguan gitu ya. Sama check everything, mulai dari speaker, terus ada wifi, itu perlu dicek juga. Dan tadi ya, after interview kita akan coba follow up gitu ya. Jadi ini yang saya rasakan gitu ya. Dari saya rasakan adalah waktu itu banyak sekali yang saya apply, tapi tidak satu pun kok saya sudah interview, saya udah apa, kok nggak ada tindak lanjut gitu. Ya kita follow up gitu. Kita berani follow up.
Terus kalaupun tadi ya saya bilang ya, gagal sekali, gagal 2 kali, itu kita harus merefleksi diri. Sebenarnya performance saya atau yang saya katakan tadi atau yang saya capai itu sudah sesuai atau belum sih atau gitu ya. Kita bisa nilai itu gitu ya dari hal tersebut gitu ya. Nah, ketika kita udah tahu kelemahan kita di sini, yang kurang di sini, kita coba lagi gitu ya. Kita learn lagi. Nah, ini saya sekedar sharing gitu ya. Pertama kali saya kerja kan di Agung Podomoro gitu ya. Itu 2 bulan setelah saya lulus, alhamdulillahnya sih diterima gitu ya. Nah, beberapa tahun berikut saya 2 tahun terus keluar dari Agung Podomoro, saya mendaftar di Astra Internasional. Nah, pertama kali saya kan daftar sebagai MT di Human Resource gitu ya. Nah, di sana saya sudah sampai interview dengan user. Setelah itu saya dinyatakan tidak lulus gitu ya. Nah, hal yang pertama kali dilakukan pasti yang dirasakan pasti kecewa gitu ya. Kenapa ya saya nggak bisa nggak lulus ya? Akhirnya saya mengevaluasi diri, gimana apply lagi di next month ada lagi karena grup Astra gitu ya. Tidak diterima lagi gitu ya. Saya berusaha untuk cari corporate lain gitu ya, yang sejenis gitu ya. Itu juga nggak terima. Akhirnya pada saat beberapa kemudian saya dipanggil gitu ya untuk dari asuransi Astra untuk jadi manajemen trainee. Nah, ini poin-poin ini kan berarti gini. Ada hal yang di corporate itu ternyata menyimpan data kita, teman-teman gitu ya. Untuk di follow up kembali, bisa jadi yang ditawarkan pada kita di awal itu gitu ya. Yang tadi saya apply sebagai human resource itu menurut mereka saya nggak cocok jadi HRD gitu. Tapi ternyata saya cocok di compliance dan manajemen sistem gitu ya. Nah, itu makanya saya menjadi kandidat manajemen trainee ya. Gitu. Manajemen trainee itu ada program khusus gitu ya. Dari biasanya kalau orang atau staff biasa masuk gitu ya, itu biasanya mulai dari jenjang staff gitu ya. Lalu manajerialnya agak kurang gitu. Sehingga nah kalau udah masuk MT biasanya dalam 2-3 tahun, 5 tahun itu akan lebih cepat gitu teman-teman dari yang staff misalnya gitu ya, program fresh graduate dari staff gitu ya. Nah, itu poin-poin itu sebenarnya yang perlu kita amati dan coba kita resapi lah gitu. Jadi nggak cuma satu hal yang perlu kalau misalnya gagal satu gitu ya menyerah gitu, itu bukan itulah, bukan bagian dari yang kita kita harapkan gitu ya. Jadi harus punya motivasi diri ya sebenarnya seperti itu. Terus untuk offering, nah biasanya mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, pada saat offering biasanya posisi dan statusnya itu apa, terus gajinya berapa, benefitnya apa, teksnya apa, ini perlu diperhatikan gitu ya. Nah, biasanya kalau yang saat ini ya, untuk posisi tertentu gitu ya, ini ada yang mintanya terlalu tinggi, ada yang minta terlalu rendah gitu ya. Nah, ini kan kalau misalnya dibilang sebenarnya yang paling cocok gitu ya, paling cocok tuh kayak gimana sih? Kita harus tahu dulu gitu ya di industri gitu ya. Biasanya ada, cari aja misalnya gaji corporate secretary gitu ya, atau gaji legal staff gitu ya. Nah, biasanya kita ada di range itu gitu ya. Biasanya di range itu. Sehingga kalaupun maintain offering, biasanya kita akan ekspektasinya adalah range dari berapa ke berapa. Kalau untuk fresh graduate, harusnya di situ juga beberapa website juga ada ya kalau teman-teman mau mencari gitu ya. Pasti ini di atas UMR itu sudah pasti, dan sebenarnya untuk multinational company segala macam pasti bisa lebih besar, sehingga kita offer berdasarkan apa yang kita dibutuhkan perusahaan. Pertama itu, yang kedua adalah kita punya kemampuan apa gitu ya. Itu akan sejalan dengan remunerasi yang akan kita terima. Lalu jangan lupa gaji gede juga itu juga perlu diimbangi dengan benefit, sehingga benefit seperti benefit kesehatan, mungkin tenaga kerjaan gitu ya, bahkan biaya-biaya lain seperti biaya entertainment itu juga perlu diperhatikan juga. Tapi beberapa perusahaan itu memang ada kewajiban, misalnya untuk asuransi jiwa gitu juga ada. Kalau bisa lihat, kalau teman-teman
ngelihat di Google gitu ya, misalnya di Google, dia ada tunjangan-tunjangan terkait dengan games gitu misalnya. Nah itu ada satu ya hal plus gitu ya yang diberikan Google untuk karyawannya. Jadi benefitnya juga dilupakan. Kalau Texas sebenarnya ini mengikuti peraturan pemerintah. Sama satu lagi, ya, kalau teman-teman memang biasa ditanyakan adalah join date-nya kapan gitu ya. Biasanya kalau misalnya itu sudah ditentukan, gitu, biasanya di awal bulan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya pro hire artinya di hire dari not fresh graduate gitu ya. Itu biasanya ditanya bisa join kapan gitu. Jadi harus di perusahaan sebelumnya harus selesai dulu gitu ya, baru bisa join ke perusahaan yang baru. Nah ini yang bisa dilihat sebenarnya nantinya teman-teman bisa menilai sendiri gitu ya, bagaimana si perusahaan ini mampu untuk meng-hire teman-teman dan bagaimana teman-teman bisa mempresentasikan dirinya lebih baik gitu ya di hadapan rekruter. Oke, yang terakhir ini medical check up. Ya medical check up sih sebenarnya ya kisi-kisinya cuma cukup tidur gitu ya, jangan begadang, relax aja gitu ya. Terus exercise gitu. Ini seminggu aja sebenarnya sudah cukup ya. Seminggu berturut-turut misalnya jogging gitu ya. Mungkin lakukan yoga gitu ya. Jadi poin-poin itu juga perlu sebagai kisi-kisi aja kan, kalau jogging bisa meningkatkan ya imun tubuh juga gitu ya. Sama menurunkan misalnya kadar kolesterol gitu ya. Nah, itu bisa di exercise, terus cukup air, dan tidak perlu adanya ini ya. Biasanya ada di luar sana bilang harus itu puasa gitu ya. Nah, itu nggak perlu. Penting relax seperti itu. Oke, selanjutnya itu tadi sekedar sharing gitu ya berkaitan dengan bagaimana proses rekrutmen dan mungkin pengalaman saya gitu ya pada saat dari mulai fresh graduate sampai dengan saya di asuransi Asra. Oke, untuk karir sarjana hukum gitu ya, khususnya di asuransi Asra. Oke, posisinya gitu ya. Untuk yang berwarna biru gitu ya, biru gelap. Ini memang posisi-posisi yang dibutuhkan untuk legal untuk yang sarjana hukum gitu ya, biasanya di antara audit. Terus tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Dimas, ada corporate secretary gitu ya. Ada legal corporate gitu, litigasi gitu berkaitan dengan kasus-kasus hukum gitu ya. Terus ada compliance adalah salah satu fungsi yang diwajibkan untuk lembaga jasa keuangan gitu ya di bawah OJK. Biasanya compliance itu diwajibkan gitu, apalagi kalau di asuransi karena high regulated hampir sama dengan bank gitu ya, banking, itu pasti diwajibkan untuk adanya direktur kepatuhan, sehingga point of interest-nya di teman-teman fakultas hukum itu adalah salah satunya compliance-nya. Dan di tempat saya sekarang bekerja itu adalah governance, itu tata kelola, dan compliance atau kepatuhan, sehingga semua aturan terkait dengan perusahaan itu dihandle oleh compliance, sehingga nanti kita melakukan implikasi peraturan gitu ya, peraturan mana saja yang terdampak kepada departemen tertentu, terus kita akan memeriksa kepatuhannya. Nah itu yaitu biasanya yang compliance kerjakan di perusahaan. Terus ada juga industrial relationship, biasanya industrial relation berhubungan dengan pekerja-pekerja ya, itu misalnya terkait dengan ketenaga kerjaannya gitu ya. Itu biasanya industrial relation itu ada. Terus khusus untuk perusahaan asuransi namanya underwriter. Ini fungsinya untuk underwrite atau melakukan mitigasi risiko ya terhadap risiko-risiko yang ada yang diasuransikan gitu ya misalnya. Terus misalnya kalau ada properti, berarti kan kita harus underwrite berkaitan dengan dokumen hukumnya, itu dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan underwrite seperti itu. Nah, dua yang di bawah gitu ya, saya warnakan biru muda gitu ya. Ini sifatnya adalah umum gitu ya. Jadi fakultas hukum itu memang luar biasanya adalah bisa masuk ke dalam lini gitu, semua lini gitu ya. Terutama marketing gitu ya. Jadi marketing pun jangan salah gitu, marketing juga butuh
orang-orang hukum gitu ya, untuk bagaimana penetrasi pasar gitu ya, ke pasar terhadap misalnya kebutuhan hukum di beberapa perusahaan gitu ya. Kalau di asuransi berarti kan banyak tuh berkaitan dengan misalnya pengurusan IPA, terus pengurusan berkaitan dengan dokumen-dokumen pertanahan gitu ya, itu semuanya juga perlu gitu. Itu perlu di underwrite juga. Untuk surveyor sendiri, ini juga biasanya ini berkaitan dengan kemampuan orang-orang untuk bisa menilai misalnya ada kecelakaan mobil gitu ya. Nah ini apakah si orang ini punya SIM atau tidak, terus bagaimana kronologisnya, itu semuanya disusun oleh surveyor. Jadi dibutuhkan juga kan logika hukum di sana gitu ya. Misalnya saya telah dirampok gitu ya, misalnya dirampok. Apakah perampokan ini terjadi karena hipnotis gitu ya, atau perampokannya juga karena apa namanya tuh penipuan, itu berbeda sendiri, nanti bisa jadi polisnya ditolak gara-gara hipnotis gitu ya. Nah ini perlu diperhatikan, dan surveyor ini adalah kuncinya di sana, sehingga salah satu fungsi teman-teman sarjana hukum ada di situ. Nah ini saya akan sharing gitu ya untuk karir types-nya. Secara umum di Astra kita bagi dua gitu ya untuk career types. Yang pertama sifatnya generalis. Satu orang ini punya banyak pengetahuan terkait subjek-subjek tertentu. Jadi satu orang menguasai semua hal, atau yang spesialis. Satu orang dia memiliki spesialis di bidang tertentu atau di job tertentu, sehingga ada dua hal yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa yang satu ada sifatnya generalis ini biasanya manajerial ya. Contoh tadi ya, marketing, finance, segala macam gitu. Jenjangnya juga bertahap, misalnya dari staff gitu ya. Terus ada tadi ya, bisa jadi division head, terus jadi apa namanya, komisaris misalnya gitu ya. Nah itu adalah tipe-tipe generalis. Tapi tipe-tipe spesialis ini biasanya expert di bidang tertentu, misalnya underwriting itu adalah sifatnya spesialis. Kalau teman-teman melihat di Astra Honda Motor, mungkin ada bagian apa namanya assembling gitu ya, itu adalah spesialis. Kalau teman-teman lihat juga di bagian construction, itu pasti ada beberapa poin yang hanya dia doang yang bisa spesialis gitu ya. Nah dua poin ini jangan melihat selama ini kan melihatnya adalah 5 tahun lagi saya menjadi departemen head gitu ya. Biasanya kayak gitu ya biasanya. Tapi jangan salah, ada juga spesialis ya yang sama dengan departemen head, gajinya gedean spesialis gitu. Jadi beda hal. Jadi teman-teman harus memisahkan antara generalis managerial system sama expert system gitu ya. Nah, ini justru yang teman-teman expert ini biasanya mempunyai gaji mungkin lebih tinggi, bahkan dengan posisi atau jabatan misalnya ya di sana cuma analis atau staff gitu ya, dibandingkan yang manajerial. Sehingga tadi ya perbedaannya adalah yang generalis dia satu orang tahu semua hal, tapi ada juga spesialis satu orang gitu ya punya satu spesial skill gitu yang nah itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi jangan sampai saat ini pikirannya jangan besok saya jadi manajer di departemen ini gitu ya. Ada juga loh job yang dia gunakan spesialisnya gitu ya. Misalnya spesialisasi di bidang hukum, anti pencucian uang, anti pencucian uang dan pencegahan terorisme gitu ya. Dia menjadi spesialis di situ. Tapi dia apa? Dia justru sebagai staff gitu ya, misalnya gitu ya, untuk jabatannya. Jadi di Astra itu tidak memandang suatu, misalnya makin tinggi suatu karir itu berdampingi juga dengan apa namanya itu salary-nya gitu ya. Jadi nggak seperti itu. Ini tergantung dengan bagaimana teman-teman mencapai suatu apa ya KPI gitu ya, KPI tertentu itu sampai dengan apa namanya itu bagaimana teman-teman bisa apa ya memproyeksikan diri teman-teman menjadi dari yang awalnya zero to hero sebenarnya gitu ya, kayak gitu sih. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sharing. Mungkin sisanya akan coba kita discuss bersama aja ya terkait dengan hal ini. Oke, untuk
Instagram bisa dilihat juga di Asuransi Astra atau live Asuransi Astra. Terus kalau mau kirim rekrutmen gitu ya, CV segala macam bisa langsung di ini ya, HRD Recruitment asuransiastra.com, ataupun bisa dilihat di website gitu ya, di asuransiastra.com/karir, itu bisa dilihat semuanya berkaitan dengan hal itu. Nah, untuk rekrutmen Astra Internasional atau Astra Holding Company-nya, ini bisa teman-teman lihat di astrainternational.com. Nah, di sana biasanya ada rekrutmen sama ya, rekrutmen karir, dan setiap 2 tahun kita akan melakukan job fair juga, namanya Astra Virtu. Itu biasanya ada di website itu juga gitu. Jadi setiap 2 tahun ada gabungan rekrutmen dari Astra Holding Company gitu ya. Nah, kalau misalnya di asuransi Astra bisa dilihat dari sana. Oke, sekian sharing dari saya, dikembalikan ke Pak Wiko Oktobrian.